Selamat malam. Eh, Kami akan menjelaskan dan atau mempresentasikan tentang makalah yang kami buat tentang analisa proses bisnis toko kue Ibu Siti dengan metode analisa BPMN atau Business Process Model and Notation. Eh, Makalah ini disusun oleh Ahmad Izar, Kesha Friskadina, Ingrid Kristia, dan Kresna Editya Kusuma. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang apa itu analisa BPMN. Analisa BPMN atau Business Process Model and Notation merupakan standar notasi grafis yang digunakan untuk mendesain dan mendokumentasikan proses bisnis secara visual. Notasi ini menyediakan simbol-simbol yang dapat digunakan untuk menggambarkan alur kerja, aktivitas, keputusan, dan hubungan antar proses dalam suatu organisasi atau sistem, seperti contoh di samping. Dan BPMN ini membantu dalam memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan proses bisnis secara efektif di antara berbagai pemangku kepentingan. Lalu, apa saja fungsi BPMN? Fungsi BPMN ini ada dua. Yang pertama ada modeling proses bisnis BPMN, memiliki konsistensi dalam penggambaran model dan mempermudah pemahaman dan komunikasi antara pengusaha bisnis. Dengan permodelan proses bisnis dapat membantu dalam menentukan masalah yang timbul. Hal ini membantu efisiensi proses bisnis. Yang kedua, ada identifikasi permasalahan BPMN yang dapat membantu pelaku usaha dapat mengidentifikasikan masalah dalam proses bisnis dengan notasi model para pemimpin stakeholder dan dapat menentukan titik permasalahan dari komunikasi BPMN, dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis dan mempermudah perbaikan. Lalu dari makalah ini, untuk latar belakangnya kami eh, dengan banyak metode konvensional atau offline, rancangan diagram BPMN, bisnis, atau proses model dan notation untuk memberikan gambaran pada penggiat usaha UMKM dalam menjalankan proses perubahan bisnis dari konvensional menjadi modern. Secara mudah dalam penelitian ini, kami para penulis mengambil sampel pada usaha toko kue milik Ibu Siti yang sebelumnya menggunakan metode konvensional dan akan kami ubah menjadi metode yang modern. Lalu rumusan masalahnya, beberapa masalahnya yaitu penelitian bagaimana merancang pengembangan metode penjualan toko kue Ibu Siti menjadi modern dengan metode analisa BPMN. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara analisa BPMN untuk merubah metode penjualan sebelumnya yang offline dan saat ini menjadi modern. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ahmad Iza. Baik, terima kasih Mbak. Eh, di BPPNM, pembahasan yang pada makalah kali ini, salah satunya diagram rancangan BPNM dari metode konvensional ke modern, yang kedua analisis SWOT, kemudian yang ketiga teknologi yang digunakan dalam rancangan, kemudian yang terakhir adalah studi kasus dalam BPNM di bisnis lain. Lanjut. Lanjut, Mbak. Baik, di sini adalah gambaran flowchart dari metode konvensional. Secara umum, pelanggan melakukan transaksi secara langsung ke toko Ibu Siti
dengan gambaran flowchart ada 4 karakter di BPNM. Yang pertama ada customer, kedua sales, ketiga production, dan terakhir admin. Dalam langkah pertama, dengan simbol lingkaran, customer akan membeli kue Ibu Siti, kemudian menghubungi sales. Yang ketiga, melalui katalog dari sales menginformasikan apakah adanya ketersediaan kue. Dari production melampirkan katalog ke customer, dan di customer menentukan apakah ada kue yang ingin dibeli. Jika tidak ada, maka akan langsung selesai, dan jika ada, maka dari customer dapat melanjutkan ke admin untuk melakukan persiapan pembayaran terkait transaksi. Ketika sudah melakukan pembayaran di tahap yang di customer melakukan pembayaran, di sini admin melakukan pengecekan apakah transaksi itu sudah masuk atau belum. Jika transaksinya sudah masuk, maka dari tim sales melakukan persiapan untuk mempacking kue, dan dari customer menerima packing dan BPNM selesai. Kurang lebih dari metode konvensional seperti itu. Bisa lanjut, Pak. Baik, untuk di tahap selanjutnya adalah terkait BPNM di metode modern atau metode pengembangan dari konvensional. Di sini ada 4 poin yang dari proses bisnisnya. Yang pertama ada customer, sales, sistem, dan admin. Pertama, dalam metode pengembangan melalui sistem website. Pertama, dari customer melakukan pembukaan website, kemudian memilih kue yang tersedia yang terhubung dengan sistem informasi database. Di sini database akan menentukan apakah ada kue yang dicari atau tidak. Jika ada, maka akan melakukan penampilan produk kue di bagian full customer. Kemudian dari customer dapat melakukan pilihan antara pembelian secara langsung atau menambahkan di e-shop. Kemudian jika sudah pemilihan produk kuenya, dari customer akan melakukan input data. Yang ke selanjutnya, dari customer melakukan pembayaran dan akan melakukan konfirmasi ke admin terkait pembayaran, dan dari admin akan melakukan pengecekan apakah sudah dilakukan pembayaran dari kode customer. Jika tidak, maka akan mengirimkan notifikasi ke customer adanya pembayaran yang belum selesai. Jika sudah, dari admin akan menginformasikan sales untuk mempersiapkan produk yang dipilih customer. Dari sistem akan memberikan opsi pengiriman dari pemilihan Gojek jika dibeli secara online, mempersiapkan Gojek untuk melakukan pengiriman. Kemudian apakah Gojeknya tersedia? Jika tidak, akan menunggu waktu yang cukup. Jika sudah, dari Gojek akan melakukan pengiriman ke customer. Dari customer akan melakukan pengecekan apakah produk yang dibeli sudah sesuai atau tidak. Jika tidak sesuai, maka produk akan dikirimkan kembali ke sales. Dikirim kembali ke sales, kemudian dari sales akan mempersiapkan produk yang tidak sesuai dari customer. Jika sudah, dari sales akan melakukan pengiriman kembali melalui Gojek, dan selanjutnya akan melakukan pengecekan lagi dari customer. Jika sudah sesuai,
maka transaksi BPN, proses bisnisnya sudah selesai. Boleh dilanjut, Mbak? Selanjutnya akan dibantu penjelasan dari Mas Krisna. Akan Mas. Mas Ahmad. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Ya. Analisis SWOT ini sangat penting untuk kita dalam membuat suatu bisnis model. Ya. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Yang pertama itu kualitas produk yang tinggi dan konsisten. Kedua, reputasi baik dan kalangan pelanggan lokal. Yang ketiga, lokasi toko yang strategis. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Yang pertama, kurangnya pemasaran online. Yang kedua, proses bisnis yang masih manual dan kurang efisien. Yang ketiga, keterbatasan dan kapasitas produksi. Selanjutnya adalah itu opportunities atau peluang. Ya. Yang pertama itu peningkatan permintaan untuk pembelian online. Yang kedua, potensi ekspansi pasar melalui e-commerce. Dan ketiga, kemitraan dengan layanan seperti pengiriman seperti Gojek. Next, Kak. Ya, yang terakhir itu T atau threats ya, atau ancaman. Yang pertama, persaingan yang semakin ketat dengan toko kue lain yang sudah go digital. Yang kedua, ketergantungan pada platform e-commerce pihak ketiga. Yang ketiga, perubahan selera dan preferensi konsumen. Ya. Selanjutnya adalah teknologi yang digunakan untuk pengembangan menjadi metode modern. Yang pertama, platform pengembangan website. Dia ada banyak sekali platform untuk pengembangan website, salah satunya WordPress atau Blogger ya, untuk membangun website toko kue. Selanjutnya, fitur-fitur yang diimplementasikan termasuk katalog produk, sistem pembayaran, dan live chat untuk customer service. Yang kedua adalah integrasi pembayaran. Jadi ini bisa menggunakan gateway pembayaran seperti e-wallet atau transfer bank lainnya untuk memproses transaksi. Ya, yang kedua adalah menjamin keamanan transaksi melalui enkripsi dan compliance. Yang ketiga adalah keamanan data. Eh, Keamanan data ini menggunakan protokol HTTPS untuk enkripsi data salah satunya. Yang kedua, implementasi firewall dan sistem deteksi intrusi atau IDS untuk melindungi data pelanggan. Nah, ini adalah salah satu studi kasus implementasi BPMN di bisnis lain. Latar belakang, ada toko roti XYZ adalah sebuah toko roti yang terkenal di kota ABC. Mereka menghadapi masalah dalam mengelola pesanan dan pengiriman karena proses bisnis yang masih manual, waktu tunggu pelanggan yang lama, dan seringnya terjadi kesalahan dalam pesanan menjadi tantangan utama. Ya, implementasi BPMN. Jadi toko roti XYZ ini memutuskan untuk menggunakan BPMN untuk memodelkan dan mengoptimalkan proses bisnis mereka. Implementasi ini dimulai dengan pemetaan alur kerja dari penerimaan pesanan, produksi roti, hingga pengiriman ke pelanggan. Mereka juga mengintegrasikan sistem e-commerce dengan platform pengiriman lokal untuk memastikan proses yang lebih efisien. Nah, hasilnya itu yang pertama peningkatan efisiensi. Jadi setelah implementasi BPNN ini, toko roti XYZ berhasil mengurangi waktu tunggu pelanggan sebesar 40%. Yang kedua adalah kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan meningkat secara signifikan karena proses yang lebih cepat dan akurat. Yang ketiga adalah pengurangan kesalahan. Kesalahan dalam pesanan berkurang drastis karena prosesnya itu lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ingrid. Terima kasih. Oke, di sini ada
kesimpulan, di mana kesimpulan analisis proses bisnis ini menggunakan analisis BPMN, di mana Business Process Model and Notation efektif dalam merancang proses toko bisnis, toko Bu Siti, di mana metode konvensional ke metode melalui e-commerce. Secara keseluruhan, BPMN adalah alat yang bermanfaat untuk merancang dan mengimplementasikan metode penjualan modern ke UMKM. Di sini ada fungsi BPMN, yaitu membantu, memahami, menganalisis, mengkomunikasikan proses bisnis secara visual, serta meningkatkan efisiensi pemahaman di antara pemangku kepentingan. Lalu yang kedua ada identifikasi permasalahan, di mana BPMN ini sebagai pelaku usaha dapat mengidentifikasikan dan memperbaiki masalah dalam proses bisnis secara efektif. Yang ketiga ada rancangan proses bisnis, di mana analisis kebutuhan membutuhkan bahwa website dan layanan pengiriman seperti Gojek, Grab dapat meningkatkan alur kerja dan layanan pelanggan. Yang terakhir ada diagram BPMN. Pengguna BPMN memudahkan penggambaran alur kerja serta memastikan konsistensi dan efisiensi dalam operasi bisnis toko kue Bu Siti. Selanjutnya ada saran, di mana saran kami ada implementasi platform e-commerce, di mana sini ada website, buat dan kelola website yang user friendly dan informatif, sehingga menampilkan katalog yang produk kue yang lengkap dan deskripsi dan harga yang menarik, serta memastikan website tersebut memiliki fitur live untuk memudahkan komunikasi dengan pelanggan. Yang kedua ada media sosial, dengan memanfaatkan media sosial untuk promosi produk dan berinteraksi dengan pelanggan memiliki potensial yang sangat tinggi dengan memposting ulang konten yang menarik seperti foto-foto kuenya, video pendek, dan ulasan pelanggan. Yang kedua ada optimalisasi proses bisnis. Yang pertama ada automatisasi proses, di mana menggunakan sistem manajemen, inventarisasi, dan pembayaran otomatis untuk memastikan ketersediaan produk dan efisiensi dalam transaksi. Yang kedua ada integrasi dengan layanan pengiriman, kerjasama dengan layanan pengiriman Gojek untuk memastikan produk dapat dikirim secara cepat dan aman kepada pelanggan. Selanjutnya ada saran di mana pemantauan dan evaluasi. Pemantauan berkala, lakukan pemantauan berkala terhadap performa sistem e-commerce dan proses bisnis menggunakan feedback pelanggan untuk terus memperbaiki layanan. Yang kedua ada evaluasi efektivitas, di mana evaluasi efektivitas perubahan proses bisnis secara rutin untuk memastikan tujuan efisiensi dan kepuasan pelanggan tersebut. Yang kedua ada strategi pemasaran, di mana menggunakan promosi online, memanfaatkan strategi pemasaran digital seperti SEO dan SEM, dan iklan sosial media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan memiliki banyak pelanggan. Lalu ada program loyalitas, di mana membuat program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan presentasi dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Pertama ada pelatihan karyawan, dengan memberikan pelatihan karyawan seperti sales, admin, dan produksi tentang penggunaan sistem dan pentingnya layanan pelanggan. Yang terakhir ada pengembangan keterampilan dengan meningkatkan keterampilan karyawan dalam penggunaan teknologi dan komunikasi dengan pelanggan secara online. Sekian, tutup ya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.